Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Maharani Azhara dengan NIM 1229935. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya mengenai pengolahan data dengan metode PCA, dengan korelasi person, PCA dan indeks iklim global, terus metode clustering dan metode machine learning. Soal nomor pertama adalah kita melakukan pengolahan data CIRPS menggunakan PCA. Yang pertama kita akan mendownload data CIRPS, kedua kita melakukan pemotongan data menjadi Pulau Kalimantan dengan menggunakan Python. Setelah itu kita melakukan penyesuaian info dan dimensi status. Penyesuaian info dan dimensi status ini pertama kita akan melakukan data dimensi yang benar. Setelah itu kita melakukan dimensi untuk khusus daratan saja, dan setelah itu nanti outputnya kita akan mendapatkan matriks PCA berupa waktu dan grid dari daratan tersebut. Setelah itu kita melakukan screen test dan agent value. Screen test dan agent value ini digunakan untuk untuk membagi PC berapa saja yang kira-kira kita cocok untuk kita analisis. Dan di situ saya mengambil PC1 hingga PC5. Setelah itu saya melakukan visualisasi PC1 hingga PC5. Pertama, kita mendapatkan output dari peta Pulau Kalimantan yang telah dipotong. Gambar ini tuh merupakan representasi hasil pemotongan data dari data CIRPS dengan rentang waktu 1981 hingga 2020 dengan longitude 109 derajat hingga 119 derajat bujur timur, dan latitudenya sendiri itu 3,5 derajat lintang selatan sampai 6,5 derajat lintang utara. Setelah itu kita mendapatkan screen test. Screen test ini curah hujannya itu di Pulau Kalimantan menunjukkan dominasi kuat PC1 yang menjelaskan 48,46% variasi total, ditandai oleh penurunan tajam menuju PC2 sehingga hampir setengah variabilitas curah hujan dapat direpresentasikan oleh satu mode dominan yang mencerminkan pengaruh iklim skala besar atau regional. PC2 sendiri masih berkontribusi signifikan sebesar 15,54%, sehingga secara kumulatif PC1 dan PC2 menjelaskan sekitar 64% variansi total dan sudah menangkap sebagian besar informasi utama dalam data. Sementara itu, kontribusi PC3, PC4, dan PC5 relatif kecil dan semakin menurun dengan nilai 7,14%, 4,31%, dan 3,28%. Berikut adalah output dari agent value. Agent value ini kita menunjukkan dominansi sangat kuat pada PC1 dengan penurunan tajam menuju PC2 dan pola yang semakin landai pada komponen berikutnya. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar variabilitas data terkonsentrasi pada beberapa PC awal dan konsisten dengan hasil screen test. Berdasarkan kriteria Kaiser, PC1 hingga PC3 ini serta secara marginal PC4 dan PC5 memiliki agent value yang masih signifikan, sedangkan PC selanjutnya cenderung merepresentasikan variasi minor atau noise. Oleh karena itu, penggunaan PC1 hingga PC5 dinilai sudah memadai untuk analisis lanjutan variabilitas curah hujan di Pulau Kalimantan. Ini adalah output dari PC1. Secara spasial, peta loading PC1 itu menunjukkan pola positif yang luas di hampir seluruh Pulau Kalimantan, dengan intensitas lebih kuat di wilayah tengah hingga selatan dan lebih lemah di bagian utara hingga timur laut. Pola yang seragam ini menandakan bahwa PC1 merepresentasikan mode variabilitas skala besar, di mana perubahan curah hujan terjadi secara sinkron di sebagian besar wilayah. Namun, dominasi spasial ini tidak serta-merta menunjukkan satu mekanisme fisik tunggal, karena PCA hanya menangkap keterkaitan variabilitas, bukan penyebabnya, sehingga PC1 lebih tepat dipahami sebagai mode dasar curah hujan regional. Secara temporal sendiri, skor PC1 itu berfluktuasi kuat dari tahun ke tahun tanpa tren jangka panjang yang jelas. Hal ini mencerminkan variabilitas interanual yang dominan dan periode anomali basah kering yang signifikan. Dengan demikian, PC1 dapat ditafsirkan sebagai mode utama curah hujan Kalimantan yang bersifat regional dan sinkron, penting untuk menggambarkan struktur dasar variabilitas, tetapi kurang spesifik untuk mengidentifikasi mekanisme iklim tertentu tanpa analisis lanjutan pada PC berikutnya. Lalu ada output dari PC2. Analisis PC2 ini menunjukkan karakter yang berbeda jelas dari PC1 dan merepresentasikan mode kontras regional dalam variabilitas curah hujan Kalimantan. Pola loading spasial ini memperlihatkan perbedaan tanda yang tegas antara wilayah utara hingga timur laut yang didominasi loading positif dan wilayah barat hingga selatan yang didominasi loading negatif. Hal ini menandakan adanya pola dipol regional di mana peningkatan curah hujan di satu wilayah diiringi penurunan di wilayah lain.
Secara temporal, skor PC2 berfluktuasi di sekitar 0 tanpa tren jangka panjang yang jelas dengan amplitudo lebih kecil dibandingkan PC1. Hal ini menunjukkan variabilitas antar waktu yang bersifat interanual hingga subinteranual. Dengan demikian, meskipun kontribusi variasinya lebih kecil, PC2 memiliki nilai diagnostik penting karena mengungkap heterogenitas spasial dan dinamika regional curah hujan di Pulau Kalimantan yang tidak tertangkap oleh PC1. Berikut adalah output dari PC3 yang merepresentasikan mode variabilitas curah hujan yang lebih kompleks dan terlokalisasi dibandingkan PC1 dan PC3 dengan pola loading spasial yang menunjukkan kontras antar wilayah barat hingga utara dan bagian tengah selatan hingga Kalimantan. Pola ini mengindikasikan pengaruh proses regional atau lokal seperti faktor topografi atau sirkulasi atmosfer skala menengah yang menyebabkan perbedaan respon curah hujan antar subwilayah. Deret waktu skor PC3 berfluktuasi di sekitar 0 dengan amplitudo relatif kecil dan tanpa tren jangka panjang yang jelas. Hal ini menandakan variabilitas interanual hingga subinteranual yang bersifat episodik. Meskipun kontribusi variasinya lebih kecil, PC3 tetap penting untuk melengkapi pemahaman dinamika curah hujan Kalimantan menyoroti heterogenitas spasial yang tidak tertangkap oleh PC1 dan PC2. Setelah itu ada output dari PC4 yang merepresentasikan mode variabilitas lanjutan dengan kontribusi variasi yang kecil dan pola spasial yang heterogen serta tidak koheren secara regional. Loading positif dan negatif tersebar tidak merata di berbagai bagian Pulau Kalimantan, menunjukkan bahwa PC4 menangkap variasi curah hujan berskala lokal atau subregional yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor topografi, kedekatan dengan laut, dan dinamika atmosfer skala menengah. Deret waktu PC4 itu berfluktuasi cepat di sekitar 0 tanpa tren jangka panjang yang jelas menandakan dominasi variabilitas antar tahun berfrekuensi tinggi yang bersifat episodik. Dengan demikian, PC4 lebih berperan sebagai komponen pelengkap untuk memahami kompleksitas dan variasi lokal curah hujan bukan sebagai penjelas utama dinamika iklim regional Kalimantan. Berikut adalah output dari PC5 yang merepresentasikan mode variabilitas curah hujan yang semakin lokal dengan amplitudo kecil. Pola spasialnya tidak membentuk struktur regional yang jelas, melainkan menampilkan pusat loading positif terbatas di bagian tengah hingga utara Kalimantan dengan nilai yang lebih lemah dan berlawanan tanda di wilayah lain sehingga mengindikasikan pengaruh proses lokal seperti topografi, konveksi setempat, atau interaksi darat dan laut. Deret waktu PC5 ini berfluktuasi cepat di sekitar 0 tanpa tren jangka panjang atau periodisitas dominan menunjukkan variabilitas frekuensi tinggi yang bersifat episodik. Dengan demikian, PC5 dapat dipahami sebagai mode residual yang melengkapi analisis dengan menangkap heterogenitas lokal curah hujan namun memiliki signifikansi fisik regional yang terbatas. Setelah itu ada soal nomor 2, di mana kita melakukan korelasi PCA dan indeks iklim global. Di sini saya pertama melakukan prapemrosesan data dengan data CRIPS, data ENSO. Setelah itu kita melakukan standarisasi data, terus kita melakukan ekstraksi data di mana kita di sini dilakukan pemilihan PC. Dan di sini saya memakai PC1 dan PC2. Setelah itu dilakukan penggabungan dari data-data tersebut. Setelah itu kita melakukan analisis korelasi persen dan dapat dilakukan hasil akhirnya adalah visualisasi hasil. Kenapa saya memilih indeks El Nino dan La Nina? Indeks Nino 3.4 ini digunakan karena merupakan indikator utama ENSO yang paling stabil dan konsisten dan merepresentasikan fase serta intensitas El Nino dan La Nina, sehingga umum dijadikan acuan untuk mengkaji pengaruh ENSO terhadap curah hujan di Indonesia termasuk di Kalimantan. PC1 dipilih karena merepresentasikan mode variabilitas curah hujan paling dominan dan berskala regional dengan pola spasial yang relatif homogen, sesuai dengan karakter pengaruh ENSO yang bekerja pada skala besar. Sementara itu, PC2 dipilih karena menangkap kontras regional curah hujan sehingga memungkinkan evaluasi apakah ENSO juga berperan dalam membentuk perbedaan respon antar wilayah di Kalimantan. Pemilihan analisis antara El Nino dan La Nina dilakukan karena kedua fase ENSO sering menunjukkan dampak yang tidak simetris terhadap curah hujan, sehingga analisis terpisah memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai respon curah hujan Kalimantan terhadap ENSO. Didapatkan output time series PC1 curah hujan dan Nino 3.4. Deret waktu tersebut terstandarisasi memperlihatkan bahwa meskipun terdapat beberapa periode ketika fluktuasi PC1 dan Nino 3.4 bergerak berlawanan secara relatif jelas, koherensi temporal tersebut tidak berlangsung secara konsisten sepanjang periode 1981 hingga 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa ENSO bukan satu-satunya pengendali
variasi curah hujan utama di Pulau Kalimantan. Variabilitas internal atmosfer regional, pengaruh monsun Asia Australia, serta modulasi oleh fenomena lain seperti IOD atau MGO kemungkinan turut melemahkan kekuatan korelasi linear yang teramati. Setelah itu ada scatter plot dari PC1 dan Nino 3.4. Sebaran titik dari scatter plot ini dapat dilihat bahwa menunjukkan pola awan data yang cukup menyebar dengan kecenderungan kemiringan negatif tanpa struktur linear yang kuat. Tidak adanya klaster yang tajam atau pola non-linear yang jelas menegaskan bahwa hubungan PC1 dan Nino 3.4 bersifat statistik moderat dan tidak deterministik. Dengan demikian, nilai korelasi minus 0,331 merepresentasikan kontribusi ENSO yang nyata namun terbatas terhadap variabilitas curah hujan dominan di Kalimantan, sehingga interpretasi hasil ini sebaiknya ditempatkan dalam konteks sistem iklim regional yang kompleks dan multikomponen, bukan sebagai hubungan sebab akibat tunggal. Setelah itu ada time series PC2 curah hujan dan Nino 3.4. Berdasarkan time series-nya tersebut, terlihat adanya hubungan yang cenderung berlawanan fase. Pada beberapa periode ketika Nino 3.4 itu bernilai positif, nilai PC2 curah hujan umumnya berada pada kondisi negatif, yang mengindikasikan penurunan curah hujan di wilayah yang direpresentasikan oleh pola spasial PC2. Sebaliknya, ketika Nino 3.4 bernilai negatif, PC2 ini cenderung meningkat, menandakan kondisi curah hujan yang relatif lebih basah. Meskipun demikian, fluktuasi PC2 tampak cukup tinggi dan tidak selalu mengikuti Nino 3.4 secara konsisten di setiap waktu, yang menunjukkan bahwa selain ENSO masih terdapat faktor lain seperti variabilitas regional, monsun, atau pengaruh lokal yang turut mempengaruhi curah hujan di Kalimantan. Setelah itu ada scatter plot dari PC2 dan Nino 3.4 yang menghasilkan koefisien korelasi persen sebesar minus 0,418. Nilai korelasi negatif dengan magnitudo sedang ini menunjukkan adanya hubungan linear terbalik yang cukup signifikan secara klimatologis, di mana peningkatan intensitas El Nino cenderung diikuti oleh penurunan nilai PC2 curah hujan. Sebaran titik yang relatif menyebar menandakan bahwa hubungan ini tidak bersifat kuat atau deterministik, melainkan probabilistik. Dengan kata lain, ENSO melalui Nino 3.4 berperan sebagai salah satu pengendali utama variasi curah hujan yang ditangkap oleh PC2, namun bukan satu-satunya faktor penentu. Setelah itu ada time series PC1 curah hujan dan indeks La Nina. Bandingan deret waktu PC1 dengan indeks La Nina ini menunjukkan bahwa kedua variabel tidak selalu bergerak season. Pada beberapa periode, peningkatan indeks La Nina diikuti oleh peningkatan PC1, namun pada periode lain hubungan tersebut tidak konsisten. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengaruh La Nina terhadap curah hujan di Kalimantan tidak bersifat linear sederhana dan kemungkinan dimodulasi oleh faktor lain seperti monsun Asia Australia, kondisi lokal, maupun variabilitas iklim internal. Setelah itu ada scatter plot antara PC1 dan La Nina. Hasil korelasi persen antara PC1 dan indeks La Nina ini sebesar minus 0,134, menunjukkan hubungan yang lemah dan negatif. Nilai korelasi yang kecil ini menandakan bahwa secara statistik hubungan linear antara mode utama curah hujan Kalimantan dan La Nina bersifat rendah. Sebaran titik pada scatter plot yang relatif menyebar dan tidak membentuk pola linear yang jelas semakin memperkuat kesimpulan bahwa La Nina bukan satu-satunya pengendali utama variabilitas curah hujan Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, diperlukan analisis lanjutan dengan mempertimbangkan indeks iklim lain seperti IOD atau analisis log waktu. Setelah itu ada time series PC2 dan indeks La Nina. Perbandingan dari kedua indeks tersebut, dari PC2 dan indeks La Nina, tidak menunjukkan kesesuaian fase yang konsisten. Pada beberapa periode, puncak atau lembah PC2 muncul berdekatan dengan fluktuasi indeks La Nina, namun secara umum, kedua deret waktu tanpa bergerak independen. Ini menandakan bahwa respon variabilitas curah hujan yang direpresentasikan oleh PC2 terhadap fenomena La Nina sangat lemah dan tidak sistematis sepanjang periode pengamatan. Berikut adalah scatter plot dari PC2 dan La Nina. Hal ini diperkuat oleh hasil korelasi persen PC2 terhadap indeks La Nina sebesar minus 0,015 yang mendekati 0. Nilai ini menunjukkan hampir tidak adanya hubungan linear antara PC2 dan La Nina. Sebaran titik pada scatter plot yang membentuk pola acak tanpa kecenderungan linear yang jelas mengonfirmasi bahwa PC2 bersifat independen terhadap La Nina. Secara fisik, hal ini mengindikasikan bahwa mode variabilitas kedua curah hujan Pulau Kalimantan itu kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti dinamika monsun, sirkulasi lokal, topografi, ataupun interaksi laut atmosfer di sekitar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, PC2 lebih tepat diinterpretasikan sebagai variabilitas internal atau regional curah hujan Pulau Kalimantan yang tidak secara langsung terkontrol oleh fenomena La Nina. Setelah itu ada soal nomor 3,
kita melakukan pengolahan data dengan metode clustering. Data tersebut adalah data keplanetan yang berupa data sunspot dan data DST index. Yang pertama kita melakukan pra-pemrosesan data, kedua kita melakukan standarisasi data, ketiga kita melakukan penentuan cluster optimal dengan metode Elbow dan Silhouette score. Setelah itu kita melakukan pengelompokan clustering Cummins dan hierarchical menggunakan data sunspot, dan setelah itu melakukan clustering Cummins dan hierarchical menggunakan DST index. Setelah itu kita melakukan visualisasi data tersebut. Didapatkan output yang pertama adalah time series daily mean sunspot dan time series daily mean DST index. Grafik pertama itu memperlihatkan variasi jumlah bintik matahari yang jelas mengikuti siklus sekitar 11 tahunan dengan puncak kuat pada 2000 hingga 2002, minimum sekitar 2007 hingga 2009, dan puncak berikutnya lebih lemah pada 2013 hingga 2014. Hal ini menunjukkan perbedaan intensitas antar siklus matahari. Grafik kedua menunjukkan indeks DST yang umumnya berfluktuasi di sekitar kondisi tenang, namun diselingi penurunan tajam yang menandakan badai geomagnetik yang lebih sering terjadi pada fase aktivitas matahari tinggi. Analisis bersama kedua grafik mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas matahari meningkatkan peluang terjadinya gangguan geomagnetik, meskipun badai tersebut dipicu oleh peristiwa spesifik seperti CME atau flare dan tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah sunspot. Berikut adalah grafik dari metode Elbow sunspot dan Silhouette score sunspot. Grafik Elbow ini menunjukkan penurunan WCSS yang sangat tajam dari K1 ke K2 dan makin signifikan hingga K3, kemudian mulai melandai setelah K3 sampai sama dengan 4. Sehingga struktur data dinilai sudah terwakilkan dengan baik oleh sekitar 3-4 cluster. Sementara itu, grafik Silhouette score memperlihatkan nilai tertinggi pada K sama dengan 2, menandakan pemisahan paling jelas pada dua cluster, namun nilai K sama dengan 3 dan K sama dengan 4 masih relatif tinggi dan stabil. Penurunan nilai Silhouette score di K lebih besar daripada 5 menunjukkan kualitas cluster yang memburuk, sehingga secara keseluruhan jumlah cluster yang paling masuk akal berada pada rentang 2 hingga 4. Berikut adalah output dari metode Elbow dan Silhouette score dari DST index dan siklus harian. Grafik Elbow ini menunjukkan penurunan WCSS yang tajam hingga K sama dengan 3 dan mulai melandai setelahnya, menandakan bahwa struktur utama pada data DST sudah cukup terwakili oleh 3-4 cluster. Grafik Silhouette score memperlihatkan nilai tertinggi pada K sama dengan 3 yang menunjukkan pemisahan cluster paling jelas dan stabil. Dengan menggunakan kedua hasil tersebut, K sama dengan 3 dipilih sebagai jumlah cluster optimal yang secara fisik merepresentasikan 3 kondisi utama medan magnet bumi. Yang pertama kondisi tenang, gangguan sedang, dan badai geomagnetik kuat. Setelah itu ada sunspot clustering dari Cummins dan hierarchical. Hasil Cummins ini membagi data sunspot menjadi 3 cluster yang jelas, yaitu fase umum, fase transisi, dan fase maksimum aktivitas matahari. Hal ini menunjukkan pemisahan yang tegas berdasarkan intensitas aktivitas. Hierarchical clustering menghasilkan pembagian yang serupa namun dengan batas antar cluster yang lebih bertahap dan tumpang tindih, terutama antara fase menengah dan tinggi. Secara keseluruhan, kedua metode konsisten secara fisik dengan Cummins lebih sesuai untuk klasifikasi yang sederhana dan tegas, sedangkan hierarchical clustering lebih menonjolkan struktur bertingkat distribusi data. Berikut adalah clustering dari DST index dengan Cummins dan hierarchical. Hasil Cummins ini membagi data DST ke dalam tiga hal utama, yaitu badai geomagnetik kuat, gangguan sedang, dan kondisi relatif tenang. Pola ini muncul pada kedua siklus matahari, namun siklus 23 menunjukkan nilai ekstrim yang lebih banyak dibandingkan siklus 24. Hal ini menandakan aktivitas geomagnetik yang lebih intens. Hierarchical clustering menghasilkan pemisahan yang konsisten, meski dengan batas cluster yang sedikit berbeda, terutama pada nilai ekstrim. Secara keseluruhan, kedua metode menegaskan adanya 3 kondisi utama geomagnetik dan menunjukkan bahwa siklus matahari 23 lebih aktif dibandingkan siklus 24, sejalan dengan hubungan antara kekuatan aktivitas matahari dan gangguan medan magnet bumi. Setelah itu ada soal nomor 4 yang digunakan untuk pengolahan data dengan menggunakan metode machine learning. Yang pertama kita akan menginput data CHIRP, setelah itu kita melakukan pemilihan PCA. Saya memilih PC1 hingga PC5 dan setelah itu melakukan rata-rata curah hujan spasial. Setelah itu dilakukan split trend test dan lalu selanjutnya adalah random forest regression dan setelah itu adalah evaluasi nilai RMSE dan R kuadrat.
Soal ini merupakan pengolahan data dengan menggunakan metode machine learning. Didapatkan nilai RMSE pada data uji sebesar 7,22 mm per bulan menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi relatif kecil dibandingkan besaran curah hujan bulanan yang umumnya berada pada kisaran ratusan milimeter per bulan. Sementara itu, nilai R kuadrat test sebesar 0,989 mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 98,9% variasi curah hujan aktual, sehingga hubungan antara variabel hasil transformasi PCA dan curah hujan dapat ditangkap dengan sangat baik oleh algoritma random forest. Berikut adalah visualisasi perbandingan curah hujan aktual dan hasil prediksi menunjukkan bahwa model mampu mengikuti pola fluktuasi data dengan baik pada periode pelatihan maupun pengujian, termasuk dalam mereplikasi puncak dan lembah utama curah hujan. Hal ini menandakan bahwa PC1 hingga PC5 berhasil merangkum informasi dominan dari data CHIRPS yang relevan terhadap variasi temporal curah hujan Kalimantan. Meskipun masih terdapat deviasi kecil pada nilai ekstrim, secara keseluruhan kombinasi PCA dan random forest regression terbukti efektif dan cukup robust untuk prediksi curah hujan bulanan serta berpotensi diaplikasikan dalam analisis iklim regional ataupun pemantauan hidrometeorologi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.